Elizabeth Ayu Febrianti dengan nomor NPM 19.1.01.01.0016. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pada bidang pribadi. Dalam contoh permasalahannya, mengatasi individu atau konseli yang kepribadian konseli atau individu yang kurang percaya diri. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dari pengertian bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan, sehingga dapat merencanakan kehidupan yang lebih baik. Bidang bimbingan pribadi ini meliputi yang pertama, mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri, baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun perannya untuk di masa depan. Yang terakhir, pemahaman dan pengenalan tentang bakat dan minat pribadi atau individu itu sendiri. Untuk aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi, antara lain yang pertama, kemampuan individu untuk memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Baik, pengertian dari masalah pribadi. Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh manusia, sehingga individu yang mengalami masalah tersebut tidak ingin masalahnya diketahui oleh banyak orang dan berusaha untuk menutupinya, karena ia akan merasa malu jika masalahnya diketahui oleh orang lain. Mengambil contoh permasalahan pada bidang pribadi, yaitu mengatasi kepribadian individu atau konseli yang kurang percaya diri, dengan tujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada individu. Kepercayaan diri itu sebenarnya salah satu aspek kepribadian yang sangat penting pada seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri, akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih percaya diri itu. Menurut Maslow menyatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk mengembangkan aktualisasi dirinya. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami dirinya sendiri. Seseorang yang kurang percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis dalam hidupnya, dalam menghadapi tantangan, takut, dan ragu untuk menyampaikan sebuah gagasan. Dapat disimpulkan dari pengertian percaya diri, kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, dan dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya, serta mampu mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri pada individu. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya, yang pertama, konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan individu dalam suatu kelompok. Yang kedua, harga diri. Harga diri ini penilaian yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Untuk yang ketiga, pengalaman hidup. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki rasa tidak aman atau kurang kasih sayang. Untuk yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat dipengaruhi yang pertama dari pendidikan. Pendidikan mempengaruhi percaya diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan. Sebaliknya, individu yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada individu lain. Faktor eksternal yang kedua diperoleh dari lingkungan dan pengalaman hidup. Lingkungan di sini merupakan lingkungan dari keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari keluarga saling berinteraksi dengan baik
akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan lingkungan dari masyarakat, semakin bisa menemui norma dan diterima oleh masyarakat, maka semakin lancar harga diri individu tersebut dan semakin berkembang. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri, sehingga membuat mereka memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk, merasa tidak berguna dan tidak berharga. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja penyebab dari kurangnya rasa percaya diri, sehingga kita bisa tahu cara untuk mengatasinya. Baik, mari kita cari tahu apa sih penyebab dari kurangnya rasa percaya diri itu. Yang pertama, takut pada kesalahan. Penyebab yang pertama kurangnya rasa percaya diri yaitu takut pada kesalahan. Awal mula dari timbulnya perasaan tidak percaya diri adalah ketika milenial atau individu itu menganggap bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sempurna tanpa kesalahan. Alhasil, banyak milenial atau individu yang enggan untuk mencoba sesuatu yang baru. Akibat rasa takut pada kesalahan, kemudian dapat berimbas pada kurangnya rasa percaya diri. Yang kedua, terlalu membanding-bandingkan antara diri sendiri dengan orang lain. Jika terlalu berlebihan dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain, malah dapat mengakibatkan berkurangnya rasa percaya diri tersebut. Berlebihan yang dimaksud adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain hingga detail-detail terkecil sekalipun, sehingga membuat mereka semakin minder dan tidak percaya diri. Yang ketiga, kurang mengenal diri sendiri. Maksud dari mengenal diri sendiri adalah mengenal tentang kelebihan dan kekurangannya diri sendiri yang dapat dilakukan. Hal tersebut pada akhirnya juga akan berujung pada rasa percaya diri mereka yang menjadi rendah. Dan yang terakhir, pengaruh dari orang tua dan keluarga. Orang tua cenderung untuk memengaruhi anaknya dengan merefleksikan mimpi mereka yang tidak terpenuhi, sehingga membuat anak merasa kurang percaya diri. Baik, mari kita cari tahu bagaimana sih cara mengatasi kepercayaan diri itu. Baik, untuk yang pertama, mempercayai kemampuan yang ada dalam diri kita. Hal pertama yang harus kita lakukan agar tidak mengalami masalah dengan percaya diri adalah mempercayai kemampuan yang kita miliki. Kalau kamu mempercayai kemampuan yang dimiliki, kemungkinan besar membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri kamu. Yang kedua, selalu mencoba hal baru. Sebisa mungkin untuk mencoba hal baru setiap harinya. Dengan mencoba hal baru, kamu tidak akan ragu untuk melakukannya lagi. Kita sering tidak percaya diri karena belum pernah mencobanya terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak takut salah. Hal terakhir yang membuat kita jadi tidak percaya diri, khususnya saat berada di sekolah, adalah takut salah. Kalau kamu terlalu banyak berpikir dan khawatir, kemungkinan besar tidak akan melakukan apapun. Melakukan kesalahan adalah suatu hal yang wajar dan bisa kita perbaiki. Ada 3 aturan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Dan yang kedua, jika kamu tidak bertanya, jawabannya akan selalu menjadi tidak. Dan yang ketiga, jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah percaya diri merupakan rasa percaya terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya sendiri, serta paham terhadap kelemahan serta kelebihan dirinya sendiri yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya. Menjadi individu yang percaya diri membuat kita menjadi optimis dalam memandang hidup kita, karena individu yang optimis berarti individu yang percaya pada kemampuannya, sehingga bisa membuat target yang ingin kita capai dan bisa berhasil. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.
Semoga materi yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.